Hai pemirsa Indeks Channel, kembali berjumpa bersama saya Fajar Wayong dan kali ini saya sudah berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di fasilitas perawatan ataupun maintenance pesawat yang dikelola oleh anak usaha Garuda Indonesia, yakni GMF Aero Asia. Dan pembahasan hari ini tentunya tak jauh dari pemandangan yang dapat Anda lihat, yakni terkait dengan industri penerbangan nasional dan juga kiprah dari BUMN nasional Garuda Indonesia. Seperti apa strategi dari Garuda Indonesia untuk bisa tetap menjaga industri penerbangan nasional? Saksikan spesial dialog selengkapnya bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra, selengkapnya. Emiten penerbangan PT Garuda Indonesia Persero Tbk membukukan pertumbuhan pendapatan usaha secara grup sebesar 18,07% menjadi 711,98 juta dolar Amerika pada kuartal 1 2024. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sekitar 602,99 juta dolar Amerika. Sementara itu, pihak manajemen optimistis langkah kinerja penyehatan dapat terus berjalan sesuai rencana, termasuk mengakselerasi kinerja di tengah optimisme pertumbuhan industri pariwisata dan aviasi. Oleh karena itu, Garuda Indonesia akan mengoptimalkan berbagai inisiatif di sejumlah lini bisnis yang memiliki potensi dalam mendukung pendapatan perusahaan. Lantas, bagaimanakah strategi Garuda Indonesia dalam memaksimalkan kinerja di sepanjang tahun ini? Simak perbincangannya bersama dengan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk, Irfan Setiaputra, hanya di Spesial Dialog. Halo Pak. Selamat datang. Jadi udah keliling kemana aja nih? Tadi saya sudah ke fasilitas maintenance Pak di GMF Aero Asia, itu luar biasa banget tuh Pak. Tadi saya lihat ada beberapa pesawat yang sedang melakukan perawatan dan kita sempat foto-foto dikit. Oke. Oke, siap. Pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra, dan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa hari ini kita akan fokus mengupas industri penerbangan nasional dan juga transformasi dari Garuda Indonesia. Dan langsung saja kita bahas lebih dalam hari ini. Pak Irfan, kita tahu di tahun 2024 ini tahun yang kita sudah melewati berbagai ujian dan tantangan begitu ya di tahun-tahun kemarin. Dan di kuartal 1 2024 ternyata Garuda Indonesia dari sisi revenue ternyata membukukan pertumbuhan yang cukup positif. Bagaimana kemudian torehan ini bisa dicapai? Apa yang kemudian menjadi penunjang kinerja di kuartal 1? Ya, jadi gini, bisnis aviasi ini bukan, atau maskapai ini bukanlah bisnis yang overnight ya. Jadi memang banyak hal yang kita mesti set up, beberapa fundamental kita mesti liatin, dan beberapa inisiatif maupun aktiviti baru kita jalankan. Jadi itu memang akhirnya terefleksi di kuartal 1 2024. Tapi saya sebenarnya pengen melihat bahwa ini sebuah continuity dari apa yang kita lakukan setelah proses PKPU ya. Seperti apa yang selama ini saya sampaikan di dalam PKPU, kita menjanjikan menjadi sebuah perusahaan yang profitable. Nah, untuk bisa lakukan itu banyak hal yang mesti dilakukan, dan ini perlahan-lahan memang menunjukkan hasil, dan itu terrepresentasi dari kinerja perusahaan kita. Memang kuartal 1 itu merupakan sebuah kuartal yang hampir di seluruh aviasi maskapai di dunia itu merupakan kuartal yang sangat menantang, yaitu kenapa? Karena memang setelah melewati peak season yang sangat tinggi, yaitu libur akhir tahun, di mana hampir pergerakan leisure itu terjadi, jadi mayoritas orang berlibur di menjelang dan setelah akhir tahun. Tapi yang kedua, dari sisi perjalanan bisnis itu belum menunjukkan nih. Biasanya perusahaan budget belum selesai, atau mereka baru masuk, biasanya dikasih waktu dulu lah untuk melakukan beberapa perjalanan bisnis. Jadi memang kuartal pertama ini menantang, tapi kita berharap dari waktu ke waktu kita punya beberapa solusi untuk membuat kuartal 1 itu bukanlah sebuah kuartal yang dibayangkan selama ini selalu hasilnya buruk gitu ya. Nah, tahun ini kita kuartal 1 kita ini memang menunjukkan pertumbuhan pendapatan dibanding kuartal
1 tahun lalu lebih bagus. Tapi kalau Anda lihat lebih detail lagi, sebenarnya pendapatan kita di kuartal 1 2024 itu lebih bagus daripada kuartal 2 dan kuartal 3 2023 gitu kan. Jadi kalau saya ngelihat, dan ini seperti saya katakan, ini bukan overnight, bukan ada project khusus. Saya sangat optimis melihat pertumbuhan kita ke depan. Karena fundamental daripada organisasi sudah ada, dari sistem sudah ada, kita terus-menerus melakukan perbaikan, jadi hanya sebuah situasi yang mengejutkan yang mungkin akan membuat kita melihat pertumbuhan di luar perkiraan kita. Oke. Dan ini juga dari top line-nya terjaga, tumbuh positif, bottom line-nya juga ternyata masih bisa dikurangi kalau kita memang berkaca dalam sisi laporan keuangan kerugiannya. Nah ini juga saya ingin tahu Pak Irfan, bagaimana kemudian akhirnya pertumbuhan positif, kemudian juga perlahan-lahan dalam kata lain loss-nya begitu dikurangi. Nah, apa yang kemudian menjadi strategi khusus terutama di tahun 2024 ini? Well, ya beberapa hal. Pertama, memang kita ingin pastikan bahwa alat produksi kita makin banyak. Ya, kita rencananya tahun ini kita akan tambah 9 lagi, 8 plus 1. Jadi ada 1 yang tahun lalu kita belum sempat adakan, dan tahun ini jadi 9. Namun yang 8 ini masih proses internal, karena kita pengen memastikan bahwa compliance-nya terjaga dengan baik ya. Jadi yang pertama alat produksi. Yang kedua adalah frekuensi penerbangan. Jadi kita sekarang liatin terus, dan saya terlibat juga harian untuk misalnya ini kita perlu tambah nih penerbangan ke rute ini. Frekuensi ya kita sebut di hari maupun ditambahkan di mingguan gitu kan. Yang kedua kita juga liatin apakah jadwalnya mesti kita rubah. Ya kan, kita pindahin ke lebih awal atau lebih malam gitu. Dan apakah misalnya khususnya kalau kita ngomong domestik gitu ya, apakah misalnya diperlukan penerbangan pagi hari dari kota tersebut ke Jakarta. Jadi tolong difahami Fajar ya, dulu tuh kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan Garuda, pertumbuhan dunia penerbangan itu mendorong dunia pariwisata dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di destinasi. Jadi nggak Jakarta sentris. Itu sudah terjadi. Nah sekarang kita lagi mau lihat dan mau mengentertain kebutuhan orang-orang yang day trip. Baik itu dari Jakarta ke daerah, meeting 1-2 meeting terus bisa kembali, atau dari daerah ke Jakarta, meeting 1-2 meeting bisa kembali. Nah ini membutuhkan assessment yang lebih mendalam, diskusi dengan para penumpang dan yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah soal pendapatan di luar pendapatan seat. Istilah kita di luar pendapatan pesawat dan isi pesawat ya, baik itu seat maupun kargo, yaitu yang kita sebut dengan ancillary. Kita lagi bangun tim, dan tim ini intinya anak muda banyak kan, untuk bisa memperoleh pendapatan lain-lain. Jadi segala macam, dan segala macam dilakukan begitu ya untuk kemudian tadi menjadi revenue generator, akhirnya juga secara laporan keuangan juga bisa bertumbuh secara positif. Tapi ada satu hal yang cukup menarik Pak Irfan tadi sudah menyinggung begitu ya terkait dengan bagaimana behavioral penumpang. Soal isu tiket pesawat yang disebut mahal dalam beberapa waktu belakangan. Nah ini bagaimana kemudian sikap Garuda Indonesia ataupun apa yang kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan isu ini? Adakah concern tersendiri dari Garuda Indonesia? Tapi nanti kita jawab di segmen berikutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami, Special Dialog segera kembali. Ya, masih bersama kami dalam Special Dialog, dan tentunya masih bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra. Pak Irfan, tadi satu pertanyaan saya ketinggalan tuh Pak di segmen sebelumnya. Masyarakat belakangan ini beberapa kali mengeluhkan tiket pesawat yang mahal. Ini sebetulnya apa yang kemudian bisa dilihat dari fenomena ini? Apakah kemudian Garuda Indonesia punya jawaban atas hal itu? Gini, kalau tiket pesawat mahal, kenapa semua orang meributkannya ke maskapai dan kenapa semua orang meributkannya ke Garuda? Saya selalu nanya, tiket kemana mahal?
Itu pertama dulu, tolong dijawab gitu kan. Karena jangan-jangan itu mahal bukan kita, ya kan? Jangan-jangan. Yang kedua, masyarakat rasanya saya sudah sangat sering menyampaikan bahwa kita ini punya keterbatasan dalam menjual harga tiket, yaitu yang disebut dengan tarif batas atas. Dan itu adalah amanah undang-undang. Jadi nggak bisa, apalagi kita pemiliknya pemerintah, masa kita melawan pemilik gitu. Jadi kita nggak pernah naikin harga sejak 5 tahun lalu, karena TBA nggak pernah naik selama 5 tahun lalu. Tapi ada komponen lain di atas TBA yang membuat itu jadi harga tiket. Salah satunya adalah pajak-pajak, tapi juga PSC, yaitu orang kalau dulu istilahnya kenal airport tax. Jadi di tahun 2022 airport tax itu mengalami kenaikan. Dan itu menjadi beban di harga tiket. Gitu. Tapi ginilah, ini perdebatan yang sudah berulang kali terjadi. Dan saya terus terang dan teman-teman di Garuda terus menerus dibully gitu kan ya. Tapi kan tolong difahami, kami ini yang kita jaga ini adalah perusahaan. Buat saya dengan mudah kok saya kasih harga murah. Terus habis itu tahun depan saya diganti kan. Terus kemudian rugi gitu kan. Oh, dan semua orang bilang ini zaman Pak Irfan, zaman kejayaan kita terbang harga murah gitu kan. Tapi rugi perusahaan. Tidak sustainable juga akhirnya Tidak sustainable juga gitu kan. Kami ada banyak diskusi dengan Kementerian Perhubungan mengingatkan bahwa tolong nih hati-hati, terbang itu biayanya mahal. Dan teman-teman yang itu mesti tahu bahwa nggak semua orang bisa terbang gitu kan. Makanya kan pemerintah juga bangun infrastruktur lain. Tapi kita juga hanya menyadari, oke lah, saya juga kan masa meributkan ini terus gitu. Jadi perlahan-lahan kita mulai mengenalkan nih harga tiket yang lebih masuk akal. Tapi berangkatnya hari yang beda loh. Contohnya, Anda mau ke Bali, mahal bener tiket Garuda, boleh, memurah, boleh. Berangkatnya hari Minggu dari Jakarta, pulangnya hari Kamis. Jangan juga Jumat pulang hari Minggu, itu buat orang-orang yang bayar mahal dan nggak pernah komplain selama ini. Nggak pernah ribut gitu kan. Malah nanya, kok murah sekali, Van? Gitu kan. Jadi ada beberapa rute yang kita mulai kenalkan sejak beberapa minggu yang lalu yang relatif lebih murah, diskonnya bisa sampai 40-an%, tapi harinya beda. Berarti memang ada sisi behavior dari masyarakat ataupun calon penumpang sendiri yang ternyata berpengaruh juga terhadap harga tiket. Begitu jika jauh-jauh hari ternyata bisa saja tuh dapat harga yang cukup berbeda begitu jika dipesan dalam waktu dekat begitu ya. Tapi hari Minggu ya berangkatnya ya. Tapi hari Minggu, nah ingat juga. Ambil cuti atau kerja WFH dari Bali gitu kan. Ya kan, belum punya anak juga kan. Kenapa sih nggak punya anak juga maunya liburan sekolah gitu kan. Siapa? Oke, itu berarti mungkin cukup menjawab bagaimana kemudian keresahan masyarakat yang beberapa waktu belakangan selalu saja mengeluhkan bahwa tiket pesawat mahal mungkin juga Garuda Indonesia. Dan ini kan membantu daerah di daerah-daerah yang memang sepi kan, biasanya kaminya weekend gitu kan. Sepi ya mari berangkat gitu. Selain itu kalau dari sisi hari-hari besar Pak Irfan, ini hari-hari keagamaan gitu atau cuti panjang atau bahkan mungkin nanti menjelang 17 Agustus di KN gitu ya. Events. Ini gimana nih Garuda Indonesia berupaya ataupun strateginya terkait hari-hari besar tersebut atau libur-libur panjang? Gini, hari-hari besar kita udah tahu. 17 Agustus kita udah tahu, ya kan? Yang kadang-kadang kita suka nggak tahu tuh event-event kayak orkes lagi, konser gitu kan ya. Mandalika kita tahu gitu kan. Jadi untuk event-event yang kita tahu kita udah mempersiapkan jauh-jauh hari. Saya cuma mau menyampaikan aja. Contohnya Mandalika waktu pertama kali kita terbang, penerbangan kita ke Lombok tuh sehari cuma 2. Pada waktu Mandalika pertama kali terbang kita terbang 12 penerbangan sehari, ya kan. Message yang mau saya sampaikan, kalau memang negara mau bikin events, kita siap kok dukung kok. Walaupun itu agak menjadi beban buat kita, karena kan orang yang nonton MotoGP kan nonton dulu nggak pulang, ya kan? Jadi pesawat itu kesana penuh balik kosong, nanti pesawat itu kesana kosong balik pulang, persis kayak orang pergi haji gitu kan, atau lagi mudik. Nah pada waktu Mandalika kita juga buka penerbangan khusus baru Bali, Lombok. Karena kita tahu dan dengan kerjasama tim kita tahu bahwa hotel di Lombok nggak cukup. Jadi yang mereka last minute dapat tiket nonton tapi nggak dapat tempat hotel, kita sarankan ke Bali. Terus kita terbangkan pagi-pagi dari Bali ke Lombok, malamnya kita pulangkan gitu kan. Pakai Airbus gitu kan. Jadi Anda bisa bayang Airbus itu belum naik udah turun lagi. Gitu kan. Jadi
Kita sangat terbuka soal itu. Hanya saja mohon kita diinform. Yang kedua, belum apa-apa, jangan dong sponsorin dong, gratisin dong, gitu kan. Ya kan semua ada biaya. Saya ini. Nah, 17 Agustus ke depan. Jauh sebelum orang ngomong apa-apa segala macam, kita udah komunikasi nih sama teman-teman yang kira-kira mesti ke sana gitu kan. Kita sudah nambahkan sehari 3 kali ke Balikpapan. Nanti menjelang itu kita akan tambahkan lagi penerbangan. Kita mendapatkan informasi walaupun katanya ada diskusi untuk merubah. Contohnya yaitu pidato kenegaraan presiden di Jakarta. Di gedung DPR gitu kan. DPR kan belum pindah, jadi mesti tetap di Jakarta dan itu selesai jam 3 sore, tanggal 16. Upacara kan 17 pagi gitu kan. Jadi kita sudah memberikan komitmen, kalau diperlukan kita akan terbang jam 2 pagi ke Balikpapan, kita sediakan pesawat mundar-mandir gitu kan, hanya untuk menampung mereka yang menjelang itu harus ada di sana, tapi harus ada di Jakarta tanggal 16. Ya tapi kita juga minta yang lama-lama, yang perlu mempersiapkan, ya juga jangan tanggal 16 dong, tanggal 14 lah, tanggal 15. Maksud saya panitia-panitia dan segala macam. Jadi kita fully commit dan kalau yang sudah kita sediakan kurang, kita selalu kok beberapa occasion kita tambahkan. Yang terakhir kemarin yang cukup ramai WWF di Bali gitu kan. Jadi kami sangat terbuka untuk itu dan kalau memang ada event-event lain di daerah yang memang memerlukan dukungan kami, mari kita diskusikan. Oke, fully committed. Yang penting well planned, well prepared. Jadi Garuda Indonesia juga bisa enak begitu ya untuk kemudian mengatur. Jauh-jauh hari enak. Kemarin juga kita tahu Garuda Indonesia ada kerjasama dengan Pokemon Company, Pak Irfan dan Pikachu. Jadi lucu juga nih banyak teman-teman yang kayaknya ya mungkin para penggemar Pokemon atau Pikachu ini happy juga dengan hal itu. Tapi ada nggak sih kolaborasi-kolaborasi lain semacam itu atau justru semua sudah ada dalam pipeline-nya Garuda Indonesia juga untuk dalam tahun ini atau tahun-tahun ke depannya? Jadi gini, inisiatif awalnya itu datang dari ide dari teman-teman di Garuda, datang ke saya berulang kali menjelaskan bahwa sebaiknya kita ini mencoba menjadi sebuah perusahaan yang berpartner dengan perusahaan lainnya untuk mendorong pertumbuhan bisnis perusahaan tersebut. Pada saat yang bersamaan juga mendorong pertumbuhan kita. Jadi pada waktu awal kita tuh sebenarnya sepakat mengenai menggunakan Garuda sebagai platform marketing buat perusahaan produk nasional. Silahkan pakai. Yang merasa bahwa segmen market Anda dengan segmen market kita cocok. Nah, kemudian berkembanglah. Dan Pikachu Company sebagai sebuah perusahaan itu mendatangi kita. Melihat perkembangan yang ada di kita, melihat profiling kita, melihat persepsi publik sama kita, kemudian mengajak kita berkolaborasi. Kita tentu saja senang dengan kolaborasi itu karena kita tahu juga di Indonesia banyak penggemar Pokemon gitu kan. Tapi yang jauh lebih menyenangkan adalah mereka bayar. Ya, itu kan? Dia yang paling penting. Dan buat kami ini kenapa juga kita jalankan juga selain mereka bayar misalnya adalah bahwa ini kan menimbulkan kegembiraan orang mau terbang. Saya cukup surprise dan khusus untuk pesawat-pesawat yang berlivery Pikachu ini kita sampaikan ke publik jadwal terbangnya. Supaya kalau Anda mau terbang merasakan pesawat dengan livery Pikachu, silahkan pilih penerbangan itu. Dan surprisingly cukup banyak diminati, terutama misalnya penerbangan-penerbangan ke Bali segala macam. Banyak teman-teman saya yang ngambil sampai balik lagi gitu kan. Oke, berarti kita tunggu nanti ya kolaborasi-kolaborasi lainnya bersama Garuda Indonesia dan kita harapkan tentu ini juga bisa menambah sisi positif juga ternyata ada untuk sisi keuangan Garuda Indonesia. Baik Pak Irfan, masih ada satu segmen lagi nanti saya akan coba gali bagaimana kemudian industri ataupun prospek dari industri penerbangan secara nasional dan juga optimisme Garuda Indonesia ke depannya. Tapi boleh nggak Pak kita ngobrolnya di kantor Bapak gitu, boleh, di ruangan siap. Bapak? Siap. Oke. Ya, kembali bersama kami pemirsa dalam spesial dialog bersama Direktur Utama Garuda Indonesia, Bapak Irfan Setiaputra. Pak Irfan, kembali kita lanjutkan diskusi kita hari ini. Dengan berbagai perkembangan yang ada, lantas sebetulnya kalau kita lihat dari sisi governance dan juga leadership di Garuda Indonesia ini, bagaimana kemudian kita melihat dua hal ini dan apa yang kemudian sudah dibawa oleh
Pak Irfan lah kita dalam tanda kutip dalam era Pak Irfan di Garuda Indonesia sejauh ini? Jadi memang kita terus-menerus ya memastikan atau mereview peluang-peluang yang ada di ke depan. Ya, kita banyak bicara dengan banyak stakeholder, banyak pemerintah daerah, banyak duta besar, melihat kira-kira potensinya seperti apa. Yang kedua kita juga ngambil banyak data, kita memonitor juga airlines lain ngapain gitu kan. Tetapi apapun reaksi kita terhadap peluang-peluang yang ada di masa mendatang, kita memang akhirnya memutuskan untuk lebih prudent, lebih konservatif memandang peluang-peluang itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena begitu kita mengantisipasi peluang itu dengan membabi buta, kita juga mesti memperkirakan bila terjadi sesuatu yang seperti COVID kemarin lah, sesuatu yang menghentikan mobilisasi orang. Begitu mobilisasi menjadi sebuah kegiatan yang klasifikasinya makruh gitu kan, langsung industri kita ini pasti berdampak gitu kan. Jadi kita mesti mempersiapkan diri untuk menghadapi peluang yang ada, tetapi kita juga mesti mempersiapkan diri bila ada situasi buruk terjadi. Karena banyak faktor eksternal yang terjadi. Yang kedua, kita ingin memastikan bahwa perusahaan ini tumbuh tetapi profitable. Ini yang memastikan ke depannya bahwa perusahaan ini menjadi sebuah perusahaan yang sustain gitu ya. Nah, untuk bisa itu memang kita tekan gas. Tapi ada orang yang neken rem. Dan yang neken rem sama neken gas ini lebih independen gitu. Jadi dari segi compliance, GCG ini memang menjadi salah satu perhatian kita dari awal kami tim direksi bergabung maupun setelah restrukturisasi selesai. Karena kita tahu persis bila pertumbuhan atau profitability itu dikejar tanpa compliance dan GCG yang tepat, ini sebenarnya membawa perusahaan ini kencang tumbuh tapi menuju jurang, gitu kan. Tapi mungkin dari hal-hal tadi begitu Pak Irfan, ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf. Ya. Mungkin saya ingin tanyakan terakhir, bagaimana kemudian akhirnya bisa mengajak masyarakat untuk tetap optimistis terhadap kinerja Garuda Indonesia sekaligus mendukung bahwa ini maskapai nasional yang terus harus berkiprah begitu bagaimanapun kondisinya. Mungkin terakhir juga bisa sampaikan ke pemirsa. Ya, yang jelas pertama kita transparan. Ya kan, media atau otoritas regulator kita selalu sempatkan waktu untuk kemudian bisa menyampaikan dan secara transparan kondisi perusahaan ini. Tapi yang juga penting adalah bagaimana gesture kita, saya, teman-teman direksi yang lain dalam menghadapi dunia luar, gitu kan. Kan repot juga bahwa kemudian kalau Anda ketemu saya, teman-teman ketemu saya tuh kesan hidup saya susah, terus hidup saya mengeluh terus gitu kan. Teman-teman mungkin, teman-teman media mungkin nggak boleh bilang jarang sekali melihat saya mengeluh, baik itu baru keluar dari ruang DPR maupun di mana, saya kan tetap ceria. Yang saya ingin mau nyampaikan ke publik adalah bahwa kalau seorang CEO sebuah perusahaan yang Anda question aja punya kepercayaan diri dan optimisme tinggi, you should not be worried about this company gitu kan ya. Mungkin nggak sesuai dengan harapan Anda, pergerakan, pertumbuhan maupun profitability-nya, tetapi at least kita, tim dan manajemen tim yang lainnya, teman-teman yang di daerah, posisinya very clear. Kita mau memastikan melakukan yang terbaik buat perusahaan. Dan kita juga sangat terbuka terhadap feedback, inputan, informasi, baik itu kemudian servis kita yang nggak menyenangkan, atau bagasinya rusak, atau apa yang sekarang sih mungkin ada berita mengenai fraud internal gitu. Mari kita buka, mari kita selesaikan satu-satu gitu kan. Oke, jadi excitement, experience, dan ini juga ternyata transparansi menjadi salah satu kunci dan juga apresiasi, masyarakat tetap harus mengapresiasi, sekaligus mungkin ya kritik membangun bolehlah disampaikan kepada teman-teman Garuda Indonesia. Pak Irfan, kita salah satu BUMN ya, dengan profit terbesar loh tahun lalu kan. Oke, dengan profit terbesar tahun lalu. Baik, bisa ada kita bank yang kita kalahkan loh gitu kan. Wow. Gitu kan. Nanti kita gali lagi ya. Nggak usah. Nanti kita gali lagi nih. Itu ada di mana-mana kok, ada di mana. Dan satu lagi gitu kan, kemarin saya juga suka kaget-kaget gitu, apresiasi. Kita one of the masuk Fortune 500, ASEAN gitu kan.
Ya kita nantikanlah nanti bagaimana kemudian kiprah Garuda Indonesia dan prestasi-prestasi ke depannya sambil kita Udahlah, menikmati. jangan ragu lah Iya, soal itu, jangan sambil kita ragu. menikmati penerbangan di Garuda Indonesia. Baik, Siap. Pak Irfan terima kasih banyak atas Sama-sama, waktunya di sama-sama. Special Dialog kali ini. Kita akan bertemu di lain waktu. Terima kasih. Dan Terima kasih. pemirsa, itu tadi Special Dialog saya bersama dengan Direktur Utama Garuda Indonesia Bapak Irfan Setiaputra. Semoga bisa menjadi inspirasi dan juga referensi informasi untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajrul Wayong. Sampai jumpa. Terima kasih.